di YouTube diecast itu kalau isi hunting semua membosankan ya. Menurut gue membosankan dan apa ya? Kayaknya kesannya itu nggak ada variasinya kalau isinya hunting semua dan orang bakalan ya bosen sih liatnya. Oke, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel Citi Sadagaster. Jadi hari ini gue habis keluar bentar sih, beli makanan sama habis ambil laundryan. Jadi hari ini sih hari ini gue libur, jadi memang nggak kemana-mana buat mengantisipasi yang namanya virus corona karena kita ngikutin anjuran dari pemerintah juga. Kita harus berhati-hati, jangan mengurangi untuk kegiatan yang di luar. Juga kita harus jaga kesehatan juga. Jadi ya sekarang lagi gak hunting-hunting sih ya, karena ya takutnya karena wabah corona lagi menyebar ya, kita harus mengantisipasinya. Dan kegiatan apa sih biasanya, kegiatan apa sih yang bisa gue lakuin di rumah ya? Biasanya sih ya gini, bersih-bersih, diecast, biasanya diecast bersih-bersih gitu kan. Biasanya kalau gue hari ini berkedang hunting sih, hunting ketemu teman biasanya. Cuma kan ini enggak sih kayaknya dalam beberapa waktu ini. Jadi mungkin konten-konten hunting juga kayaknya bakalan gak terlalu banyak dan mungkin kayaknya malah nggak ada ya untuk beberapa waktu ini karena mungkin teman-teman juga ya banyak yang gitu. Jadi mengurangi untuk keluar rumah. Sekarang hunting bisa dilakukan di dalam rumah juga, yaitu hunting online. Iya, hunting online juga sekarang juga lebih murah-murah juga ya, kalian bisa dapetin. Jadi setidaknya kalian harus jaga kesehatan kalian juga dan juga jangan sering-sering keluar rumah dulu lah dalam waktu beberapa hari ini. Oke, dan mungkin pada masanya kira-kira gue ngapain aja sih kalau di dalam rumah gitu. Oke, jadi biasanya gua tuh kalau di dalam rumah ya gini, gua nontonin video-video kalian nih teman-teman para konten kreator juga nontonin video-video itu kan. Nih video-videonya kadang di laptop, kadang juga di handphone juga. Biasanya di handphone juga sering gitu. Atau enggak mungkin scroll-scroll ini di Instagram gitu. Biasa lah. Cuma ya gue lagi lihat ya, mungkin banyak teman-teman di konten kreator yang sekarang itu kontennya banyaknya hunting gitu ya, hunting sebenarnya. Beberapa dalam waktu beberapa bulan ini gue lihat banyak banget konten kreator yang baru, konten kreator yang baru, udah terutama untuk yang konten diecast. Kayaknya sekarang udah ratusan kali kayaknya jumlahnya ya. Iya sih kayaknya, dan kebanyakan hunting dan tapi kenapa gue kadang sempat berpikir nggak sih, sebenarnya kadang membosankan nggak sih nontonin video hunting gitu kan? Karena sekarang udah banyak banget ratusan. Kalau dulu paling ya cuma Om Pauk, Om Obet, Om Wells gitu. Kalau yang biasa bikin konten-konten hunting gitu, jadi kita kayaknya nggak terlalu banyak gitu. Cuma sekarang kayaknya hampir semua konten kreator diecast itu kontennya hunting, kebanyakan lah ya, nggak semua sih, kebanyakan. Kira-kira membosankan nggak sih sebenarnya? Terus kenapa kok pada milih konten hunting gitu kan? Nah, mungkin kita bakalan bicarain di sini. Untuk sempat juga kemarin gue minta pendapat kalian tentang kenapa sih kalian suka konten hunting gitu, apa serunya gitu, dan juga gue mau ngasih tahu juga mungkin tips-tips lah. Bukan tips, lebih ke berbagi, share aja bagaimana cara untuk menaikkan view dan juga subscriber di channel kalian. Itu berdasarkan pengalaman gue aja ya. Gue memang jujur aja gue masih sedikit sih, subscriber gue masih sedikit, viewer gue juga masih ya segitu-gitu aja. Cuma gue mau sedikit share aja buat teman-teman semuanya, karena mungkin banyak teman-teman yang merasa bahwa channelnya tidak berkembang gitu kan, terutama channel diecast ya tidak berkembang, dan gue akan menjelaskan di sini, mungkin share berbagi aja. Oke? Tapi sebelum kita lanjut video kali ini, ada baiknya untuk di subscribe terlebih dahulu. Kita lanjut video kali ini. Oke, dan nanti bakal bacain komen-komen kalian di segmen terakhir, oke? Yo, oke. Jadi di video kali ini gue mau membahas tentang konten hunting yang ada banyak beredar di YouTube sekarang ini. Jadi gue mungkin bakalan share aja tentang pendapat gue ya, tentang pendapat
gue tentang beberapa konten-konten kreator diecast yang baru. Nah, oke, jadi selama ini kan mungkin kalian lihat konten-konten kreator diecast itu hanya sekedar apa ya, isinya tuh adalah hunting, review, unboxing, sama mungkin apa satu lagi custom gitu kan. Cuma nggak terlalu banyak di luar dari itu, selain hunting itu nggak terlalu banyak sebenarnya gitu kan. Kebanyakan ya hunting sebenarnya kalau terutama untuk konten kreator yang baru. Nah, cuma kali ini bakalan ngasih tahu apa ya, mungkin pendapat gue tentang banyaknya konten kreator hunting. Nah, tapi nggak ada yang salah sih sebenarnya. Cuma boleh dibilang kalau menurut gue sih, kalau secara konten, variasi konten itu di YouTube diecast itu kalau isi hunting semua membosankan. Menurut gue membosankan dan apa ya, kayaknya kesannya itu nggak ada variasinya kalau isinya hunting semua, dan orang bakalan bosen sih liatnya secara isi kontennya. Cuma secara isinya sendiri, isi kontennya sih menurut gue nggak terlalu membosankan kalau isinya. Kalau secara variasi kontennya iya, karena semua orang kayaknya hunting mulu semuanya, nonton channel apa yang baru sama yang baru isinya hunting gitu. Nah, gue bakalan jelasin. Jadi sebenarnya kenapa kok orang banyak sekarang pada bikin konten-konten hunting, lebih kayaknya karena melihat konten-konten yang pertama ya dulu, mungkin generasi awal itu ada si Pak Om pasti yang pertama yang untuk hunting. Kedua ada kayak Om Obet, mobil kecil, ada Well Garage, ada Wita gitu. Dan terakhir ya gua di sekitar awal 2018 itu gua sama Men's Ghostcaster dulu. Ada Om Febri juga di Malaysia sana. Terus pertengahan 2019 kalau nggak salah mungkin, atau nggak awal-awal 2019 kan Om Bayu Hidayat Squad itu juga udah mulai. Terus peternak Hot Wheel, Om Iron Man juga dulu sebenarnya lebih ke fotografi, cuma beberapa juga ada konten hunting, cuma dia sih jarang ya konten hunting. Cuma ya setelah era-eranya kita, gue sih merasa gue kalau sekarang beberapa subscriber gue sekarang udah 13.000 kalau salah ya. Menurut gue sih suatu pencapaian yang sangat sangat luar biasa buat gue. Cuma mungkin banyak yang nanya bagaimana cara untuk naikkan subscriber sama viewernya gitu. Gue juga nggak tahu gitu, gue cuma mungkin menurut gue sih cuma gue pada posisi yang beruntung karena gue adalah generasi awal yang mana belum banyak konten-konten kreator di diecast ya gitu. Jadi akhirnya orang lebih banyak lihat video kita lah, beberapa orang itu. Cuma terus tiba-tiba muncul banyak konten-konten kreator diecast yang muncul, tapi terus kemudian isi kontennya semuanya hunting gitu. Mungkin banyak terinspirasi dari kita juga aja. Cuma kayaknya kalau semakin banyak isinya hunting semua kan membosankan sih, seperti tadi yang gue bahas. Cuma kalau dibilang bagus nggak sih gitu, sebenarnya ya bagus. Sebenarnya konten hunting itu bagus begitu kan, karena banyak memberikan informasi sebenarnya. Nah, cuma bagaimana, kenapa ada yang berhasil, ada yang enggak gitu kan. Ada yang memang dia dari konten itu dia bisa menaikkan view-nya atau menaikkan subnya. Itu ada yang mungkin sama sekali stuck gitu, dia subnya segitu doang atau view-nya segitu doang, ada gitu. Nah, tapi di mana sih letaknya, padahal konten hunting sama semuanya gitu. Sebenarnya gini, kalau setelah gue amati lagi semua, banyak yang gue lihat ada yang berhasil dengan menaikkan subnya ataupun menaikkan view-nya. Itu lebih ke bagaimana cara kontennya dia, konsep di YouTube itu sebenarnya dibaca menjadi algoritma YouTube itu mulai dari yang namanya judulnya, thumbnailnya, dan juga isi kontennya gitu kan, gitu. Kadang ada yang mungkin cuma bikin judulnya hunting Hot Wheel hari ini atau hunting Hot Wheel item gitu, dan nggak ada yang menarik. Mulai dari judulnya nggak ada yang menarik, thumbnailnya nggak menarik gitu. Jadi orang kadang nggak pengen lihat. Makanya sebenarnya kalau pengen kalian bisa menaikkan subnya atau viewnya, lebih ke kalau menurut gue sendiri, saran gue sendiri sih lebih ke kayak sesuatu yang bikin orang penasaran gitu, atau mungkin judulnya tuh ada setiap itu berbeda dan juga orang jadi pengen tahu isi kontennya gitu.
Dan yang ketiga biasanya itu kayak ada interaksinya di dalam video itu. Mungkin contoh dia sengaja tuh bikin konten yang intinya sebenarnya biar orang pada berargumen di situ. Mungkin dia ada hot item tiba-tiba nggak diserok gitu kan, atau dia nemu THS nggak diserok gitu kan. Ya bisa aja kan jadi sebuah perdebatan di situ kan, lebih ke apa ya, memancing orang untuk melihat gitu. Nah, yang selama ini gue bikin, selama ini gue bikin sih lebih ke orang bagaimana untuk berinteraksi di video gue. Makanya judul-judul gue lebih ke informatif sebenarnya, lebih ke informatif. Jadi YouTube itu cuma ada dua, orang untuk menonton di YouTube cuma ada dua tujuannya, yaitu mencari hiburan dan mencari informasi. Ketika kalian tidak bisa memberikan informasi, ya kalian kasih hiburan. Ketika kalian tidak bisa memberikan hiburan, ya kasih informasi. Lebih bagus sih mungkin memberikan informasi dan hiburan. Cuma kalau kalian tidak bisa memberikan itu, agak susah untuk menarik orang untuk ke channel kalian. Nah, saran gue sih lebih ke bagaimana kalian untuk membuat sebuah konsep dari video kalian. Makanya selama ini karena gue melihat bahwa konten diecast itu cuma ada ya hunting, review, unboxing gitu kan doang, gitu doang lah. Makanya gue banyak beberapa bikin informasi karena jarang gitu kan tentang Hot Wheels diecast gitu kan, akan agak jarang untuk memberikan informasi banyak. Makanya di video gue tuh banyak memberikan informasi itu bikin orang sedikit berbeda, apa ya, melihat di channel gue ada sesuatu yang berbeda. Itulah sebenarnya kalau pengen dikenal itu sebenarnya adalah cari sesuatu yang berbeda dari channel lo dan memberikan sesuatu yang ciri khas gitu kan. Ciri khas dari channel lo tuh apa gitu. Di Pak Om mungkin lebih ke huntingnya. Dia ciri khasnya adalah hunting, dan pastinya ciri khasnya adalah sapaan dia atau opening dia itu selamat pagi, siang, sore ataupun malam, itu pasti langsung berhubungan dengan Opa Om. Dia langsung oh ya Opa Om gitu. Atau mungkin Om Obet dengan beberapa konten-konten informatifnya juga, huntingnya juga, dan dia biasanya kalau hunting biasanya akan berikan informasi juga gitu. Atau mungkin Om Well dengan keseruan huntingnya, atau mungkin Kata Wita yang lebih ke Tomika, informasi tentang Tomika. Atau mungkin Mr. Febri gitu, biasanya dia memberikan informasi yang ada di gantungan di Malaysia, atau mungkin item-item baru gitu yang mungkin belum nggak ada beredar di Indonesia. Atau bahkan Om Hidayat Squad yang mungkin orang lebih suka karena dia ada di Amerika, orang bikin merasakan bagaimana hunting di Amerika. Atau mungkin Om Peternak Hot Wheels yang mungkin sekarang banyak konten-konten menarik ya, seperti kayak balapan Hot Wheels, atau secara fotografi tentang diecast. Jadi ada sesuatu yang mungkin ciri khas menariknya yang mungkin tidak ada di channel lain. Contoh kalau kesuksesan dari custom kan ada Om JDP, dia sukses gitu kan, buat custom. Dia kayak Om Men sebenarnya dulu konten diecast juga, cuma sekarang beralih ke Tamiya karena dia lebih sukses di Tamiya. Ya gitu deh. Kalau konten gue lebih ke informatif sih, memberikan informasi. Gue bukan merasa bahwa diri gue udah sukses atau tinggi, tapi menurut gue pencapaian gue yang selama ini mungkin adalah sebuah perjuangan dalam 2 tahun ini gue buat bangun channel ini. Karena selama ini jujur dari awal gue nggak pernah menyangka bahwa gue bakalan dapat attention dari teman-teman semuanya, dapat perhatian dari teman-teman, karena awal gue bikin konten juga buat iseng, buat diri gue sendiri, buat dokumentasi gue, karena gue juga dulu adalah pertama sukanya nulis di blogging gitu, berikan informasi. Emang dari dulu gue suka memberikan informasi sih. Jadi sebenarnya kalau buat teman-teman yang pengen naikin subscriber atau viewer kalian, pertama kalian harus nyari yang namanya ciri khas kalian, informasi seperti apa yang harus didapatkan, atau mungkin hiburan apa yang kalian pengen kasih gitu kan. Jadi harus ada ciri khas lah sebenarnya. Kalau masalah hunting, kalau bilang membosankan sih sebenarnya tergantung sih isi kontennya gitu kan. Kenapa orang suka konten hunting? Sebenarnya lebih ke karena memang keseruannya. Setiap konten hunting, setiap konten kreator untuk video hunting itu kan berbeda-beda sih. Setiap konten gitu kan berbeda-beda, keseruannya beda gitu. Walaupun mungkin huntingnya itu sama, mungkin hunting item, cuma setiap video itu pasti berbeda-beda isinya gitu kan. Makanya kemarin sempat gue
tanya gitu. Banyak teman-teman yang komen kemarin tuh, komen di Instagram gue nanya alasan kenapa mereka suka konten hunting, tapi pasti kebanyakan tuh mereka lebih suka tentang keseruannya gitu kan. Beberapa gue bakalan bacain untuk komen-komen kalian, yaitu nanti di segmen bacot. Oke, jadi sekarang adalah ke segmen bacot, yaitu bacain komen teman-teman. Oke, jadi kemarin sempat gue kasih pertanyaan. Jadi apa yang menarik dari konten hunting sih menurut kalian? Serunya apa gitu? Dan beberapa teman-teman sudah komen-komen juga. Sebenarnya kemarin ada di story juga. Udah gue share juga di Instagram, dan kali ini gue bakalan bacain komen-komen kalian yang mungkin sudah komen di postingan gue di Instagram. Ada beberapa sih komen dan menarik juga gue bacain. Tapi untuk tadi gue bahas tentang saran gue tentang bagaimana cara untuk naikin view ataupun subscriber di channel kalian, gue akan tambahin, mungkin gue bakal rangkum, yaitu yang pertama pasti kalian harus mencari ciri khas tentang channel kalian apa gitu, ciri khasnya apa. Kedua, kalian harus perbaiki yang namanya isi konten, mulai dari thumbnailnya, judulnya, atau mungkin isi kontennya juga itu harus selalu belajar, harus memperbaiki juga. Ketiga, biasanya lebih ke bagaimana cara visualnya, atau mungkin upgrade untuk alat-alatnya. Kalau mungkin kalian masih pakai handphone gitu, tapi nggak masalah sih sebenarnya, karena gue selama ini juga banyak pakai handphone juga. Di situ kalian tinggal bagaimana cara membuat konsepnya agar lebih menarik, entah itu dibikin kayak lucu-lucuan, atau mungkin lebih ke keseruannya, walaupun mungkin kalian dapat zong atau apa, tapi kalian bikin itu lebih seru seperti apa, itu lebih ke konsepnya. Jadi ya intinya adalah kalian harus memberikan sesuatu yang terbaik dari channel kalian gitu kan, dan kalian harus bisa menentukan kalian mau memberikan informasi atau memberikan hiburan. Lebih baik sih memberikan dua-duanya. Jadi gitu aja sih paling. Kalaupun mau kalian nggak kontennya adalah di luar dari hunting, setidaknya kalian memberikan informasi yang mungkin banyak orang pengen tahu gitu kan. Kalau kalian hanya kontennya isinya adalah cuma sekedar pamer doang nih, unboxing nih, gue punya item ini, yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan gitu, kayaknya lingkupnya akan kecil dan kalian mungkin tidak akan berkembang gitu. Kenapa konten-konten hunting itu banyak berkembang? Karena konten hunting bisa dirasakan oleh orang lain. Kalian bisa para viewer itu bisa ikut langsung mempraktekkan apa yang kita lakuin di video, ataupun mungkin dia setelah nonton video itu dia akan mendapatkan sesuatu yang informatif gitu, informasi yang baru gitu kan dari video kalian. Itu sebenarnya yang dicari, yaitu informasinya. Kalau hiburan biasanya setelah nonton kalian bisa jadi lebih terhibur, lebih fresh gitu kan, dan kalian mungkin ada yang sesuatu yang lucu atau yang menarik di situ. Jadi kalian ya tinggal bagaimana cara konsep kalian aja lah. Jadi menurut gue sih juga harus mentargetkan view kalian itu lebih kemana gitu kan. Jadi kalau kalian cuma mentargetkan untuk orang-orang yang boleh bilang konten isinya adalah cuma unboxing atau review barang-barang yang mungkin tidak semua orang bisa dapatkan, ya hanya lingkupnya hanya kecil gitu. Jadi kalau kalian bisa meng-create konsepnya adalah item yang bisa didapatkan oleh orang lain dengan banyak, biasanya view-nya kan lebih banyak gitu kan. Mungkin kalau kalian review item-item yang mungkin orang pengen tahu itu tentang item itu, pasti view-nya orang akan lebih banyak penasaran di situ. Wah. Jadi untuk segmen yang terakhir sekarang, yaitu tinggal bagaimana gue membaca komen-komen kalian. Oke. Nah, salah satunya juga di Instagram juga salah satu penunjang channel gue lebih berkembang sebenarnya gitu. Jadi banyak konten-konten dari gue juga, dari kalian juga, dari informasi-informasi dari kalian juga. Oke, jadi di sini gue kemarin sempat nanyain seperti serunya apa sih nonton hunting. Nah, kali ini ada beberapa teman-teman dan gue akan bakal bacain ya. Oke, yang pertama itu ada dari Om Novianto _upik.
Jadi kalau para decaster YouTube lagi kena zoom ya seneng sih. Berarti bukan saya aja yang apes mulu. Tapi kalau pas dapet yang hot-hot bisa jadi salah satu pertimbangan untuk dijadikan fokusan. Nah itu. Jadi biasanya mereka itu melihat sesuatu dari konten kita biasanya pengen merasakan juga gitu kan. Akhirnya mereka melakukannya, itu hunting. Oke, yang next mungkin yang menarik ya. Nah ini ada yang dari H.Nizar.Nasri ya. Biar dapat ilmu apa aja yang update dan biar tahu di mana item incaran kita berada. Nah, itu juga. Jadi informasi hunting juga bisa memberikan informasi ke teman-teman semuanya, mulai dari tempatnya di mana atau apa yang lagi beredar. Itu juga sesuatu yang mungkin dicari sama orang. Oke, yang ketiga tuh ada si Om Yuli _Fitrianto. Seru banget Om. Dari awal masuk pintu Alfamart atau Indomaret, Cinemat-Cileuknya, Kasakuzukunya, kalau pas rezekinya dapat hot item atau sampai dapat THS di gantungan, kalau lagi zoom-nya cuma disisain ampasan doang. Habis itu masuk lagi ke tempat hiburan berikutnya. Pokoknya seru. Nah itu, cari keseruannya. Jadi orang bisa mendapatkan keseruannya di hunting itu. Kalau kita cuma sekedar hunting terus hunting gitu doang dengan visual yang mungkin bikin orang pusing juga, orang akan nggak menarik gitu kan. Cuma kalau dengan konsep yang mungkin dari awal ada konsep masuknya seperti apa, atau mungkin dikonsepin lah pokoknya video kalian, pasti orang lebih menarik karena seru gitu kan. Oke, ini banyak banget yang ini solusinya apa ya? Contohnya kayak ini Om Rangga Gilang P. Karena tidak semua item yang ada di video hunting itu ada di toko atau minimarket di sekitar kita. Jadi senang aja nontonnya sambil berandai-andai dapat barang yang sama kayak yang ada di video hunting. Oh iya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang belum update di daerahnya mereka. Mereka juga ikut merasakan juga sebenarnya. Jadi mereka juga lebih tahu tentang apa yang lagi update di gantungan. Gitu sih. Terus ada lagi ya. Gue lihat banyak banget yang di ada nah ini satu Om Receh _diecast juga sebagai referensi kalau di gantungan lagi ada yang baru atau tidak, dan penasaran kalau nonton vlog hunting nemunya apa aja. Nah iya, nah itu jadi kebanyakan tuh orang pengen nyari informasinya sih kalau di hunting. Jadi makanya gue tadi bilang konten itu harus memberikan informasi ataupun hiburan gitu. Ini ada Om Ono _diecaster. Nah nih, CTZ Diecaster itu racun buat saya. Wow. Gua racun ya, udah oke deh. Zamannya hunting minicards yang di dalam kemasan, dan di situ kalau mau tahu minicards seperti apa hanya bisa baca kode di balik kemasan. Dan di situ saya mulai cari tahu. Walaupun mobilnya kecil banget tapi harganya melebihi Hot Wheels reguler, dan sekarang racun terbaru Mayoret Zamak. Oke. Hunting, kayak semua yang saya mulai menjadi YouTuber hunting Hot Wheels bermula dari channel YouTube CTZ Diecaster. Oh, makasih Bang. Oke, jadi gue juga sangat boleh bilang gue terharu juga kalau gue sampai menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya buat hunting, dan juga bahkan membuat channel hunting. Gue ikut merasa bahwa gue udah sukses meracuni kalian. Oke. Banyak sih beberapa teman-teman di sini yang komen-komen. Ini ada Gagang Nesting _second store. Seru Om nontonnya, jadi semangat pengen hunting juga meskipun jarang dapat item fokusan. Oh ya, itu. Jadi ketika kita konten hunting kita menjadi sesuatu yang inspiratif dan juga bisa ditiru oleh teman-teman lainnya, itu merasa gue juga gue berhasil buat bikin konten itu. Jadi itu aja beberapa komen-komen dari teman-teman. Mohon maaf mungkin kalau ada beberapa yang belum gue bacain karena lumayan banyak juga. Kalian bisa cek di Instagram gue, di follow aja juga Instagramnya, dan kalian bisa ikuti informasi-informasi yang gue kasihin. Biasanya kalau nggak update di YouTube, kalian bisa lihat di Instagram gue juga. Di situ banyak sekali beberapa informasi yang gue kasihin, dan juga ada beberapa yang mungkin lebih ke informasi-informasi gantungan terbaru. Biasanya gue lebih banyak update di Instagram. Oke, jadi terima kasih ya udah nonton juga video kali ini. Semoga aja video kali juga memberikan informasi buat kalian semuanya, terutama teman-teman content creator yang mau mencoba untuk terjun di diecast, konten-konten diecast. Mungkin ada teman-teman juga yang mungkin tidak bisa bikin konten hunting. Kalian gue saranin sih lebih ke konten yang informatif ya, informasi yang bisa didapatkan
yang dicari, konten-konten yang dicari oleh banyak teman-teman diecast. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, sama komen. Ditunggu video selanjutnya. Tetap keep hunting dan salam diecast. Bye bye. Ciao. Terima kasih yang udah nonton video kali ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya. Dijamin gratis. Nggak percaya, silakan ditekan aja. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa tetap keep hunting. Salam Decaster. Bye-bye.